Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah selalu memberikan kita kesehatan ya. Amin. Pak Haji, ini Pak Haji, saya tergelitik nih Pak Haji terus terang ya, melihat program-program atau kegiatan yang dilakukan oleh Masjid Jami Asadah Mutiara Depok ya. Itu programnya saya juga mengalami sendiri dan itu berjalan Pak Haji ya. Tapi yang saya tergelitik adalah pada saat dimana yang sudah diprogramkan dalam 1 tahun ini, tapi ada program-program insidentil yang itu juga membutuhkan sumber daya baik manusia maupun sumber daya uangnya, itu membutuhkan banyak gitu Pak Haji. Nah, salah satunya adalah terakhir ini program apa sih? Plafon. Renovasi plafon. Itu saya tergelitik. Sementara program-program lainnya seperti pengajian anak yatim, santunan anak yatim, program duafa, berbagi Al-Quran, berbagi sejadah, dan lain-lain itu tetap berjalan. Nah, tiba-tiba ada program atau ada renovasi plafon. Itu berjalan dan semuanya berjalan aman-aman saja gitu. Itu yang saya tergelitiknya. Saya minta ini ya, maksudnya minta penjelasan mungkin dari Pak Haji itu bagaimana Pak Haji mengelola semua ini sehingga tetap berjalan. Program jalannya tiba-tiba nanti ada program lagi dinding, rencananya dinding ya. Partisi itu mau dilakukan lagi, Masya Allah. Ini bagaimana Pak Haji mengaturnya? Saya minta mudah-mudahan ini menjadi pelajaran atau masukan bagi yang lain ya, agar program itu tetap jalan dan tidak terhenti gitu Pak Haji. Boleh Pak Haji minta? Silakan Pak Haji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi menjawab apa yang diinginkan, minta penjelasan mengenai segala program yang ada di Masjid Asadah. Sebelumnya saya menarik ke belakang dahulu. Di Mutiara Asadah ini ada 3 tempat ibadah. Satu Masjid Asadah, kedua Musola Asadah, yang ketiga Musola Al-Fatah. Yang alhamdulillah ketiga-tiganya diamanahkan kepada saya untuk mengelola ketiga tempat ibadah tersebut. Dan masing-masing masjid dan musola itu mempunyai berdiri sendiri. Cuman saya meminit itu untuk ketiga tempat. Jadi Masjid Asadah bertanggung jawab mempertanggungjawabkan sendiri, musola Asadah tersendiri, musola Al-Fatah tersendiri. Saya sering menyampaikan bahwa ketua Masjid Asadah ini punya 9 bendahara. 9 bendahara. Musola Asadah 7 bendahara. Di Musola Al-Fatah 1 bendahara karena kecil skopnya. Ini sebenarnya kehati-hatian saya untuk mengelola uang yang diamanahkan kepada saya, karena uang dari donatur yang masuk ke atau disampaikan ke masjid musola, maka itu duitnya bukan duit pengurus, tapi duitnya Allah. Ini perlu hati-hati semua ketua DKM mengelola duit ini, karena ini duitnya Allah. Maka dengan kehati-hatian ini saya membagi 9 bendahara dan 7 bendahara di musola, supaya pos-posnya itu terjamin keuangannya. Kalau untuk anak yatim ya khusus anak yatim, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Nah, salah satu organisasi
itu yang penting adalah administrasi. Itu salah satunya ya. Salah satunya administrasi. Dan situlah kalau kita administrasinya kuat, maka akan timbul kepercayaan dari para donatur. Itu. Kemudian organisasi yang baik adalah organisasi di mana semua kegiatan itu dibuat program. Jadi jelas kemana kalau ada donatur untuk memasukkan satu program, maka itulah yang jelas duitnya dipergunakan pada program tersebut. Nah, sebenarnya di Masjid As-Sadani ada 14 program yang ada bendaharanya, ada 9 bendahara. Jadi setiap bendahara itu mengurus keuangan setiap program. Anak yatim punya bendahara sendiri. Anak duafa, bantuan duafa punya bendahara sendiri. Berbagi sajadah sendiri. Kemudian ada UMI, ada Hamim. Program UMI ini program umroh marbot imam. Jadi dalam arti program itu mengirim mereka anggota imam untuk umroh ya? Iya, ya dengan Rp10.000 per kakak. Kami setiap tahunnya UMI ini memberangkatkan 2 orang untuk umroh setiap tahun. Saat ini kami sudah memberangkatkan 11 orang. 11 orang. Setiap tahun, berarti hampir 5 tahun ya? Iya. Jalan ya? Iya. Dan Hamim adalah Haji Marbot Imam. Ini punya bendahara sendiri. Dan setiap tahun kami mendaftarkan minimalnya 2 orang untuk mendaftar haji dengan membayar uang muka haji sebesar 25.500.000. Sekarang sudah 4 orang. Sudah 4 orang? Alhamdulillah. Berarti 100 juta. Dalam waktu berapa lama Pak Haji? 1 tahun 2 orang. 2 orang, berarti 2 tahun. 2 tahun. Sudah tertutup ya? Iya, tahun depan insya Allah bulan Mei kami mendaftarkan 3 kemungkinan. Karena bulan Mei nanti 2 orang, nanti akhir tahun 1 orang. Dan ini kami sudah melaksanakan ini. Timbul pertanyaan kemarin. Banyak yang menanyakan kepada saya pada waktu Jumat yang lalu. Banyak yang menanyakan, saat ini kan kita renovasi plafon masjid, yang alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah Jumat besok tanggal 3 Safar kita akan melanjutkan partisi dinding masjid di dalam. Plafon dia membutuhkan biaya Rp40 juta dan dinding kurang lebih Rp30 juta. Dan yang timbul pertanyaan seperti yang Pak Nugroho tanyakan tadi. Nah, begini, kita lagi membangun masjid. Tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi ada masjid yang meminta bantuan untuk perbaikan masjid mereka. Kemudian minta bantuan, ada musola minta bantuan sajadah. Kemudian ada juga minta bantuan anak yatim. Itu di luar program yang ada atau di program? Di program, oke. Tapi kenapa kok Masjid As-Sada sedang membangun bisa tetap memberikan itu? Program yang lain berjalan. Itulah saya bilang
Kalau sudah punya program, maka apapun yang kita adakan di luar program itu, program tetap jalan. Jadi kemarin kita membantu masjid, salah satu masjid itu bangunan, ada 1 juta rupiah, walaupun nilainya kecil. Kemudian kita membantu sajadah musola. Kemudian kita membantu ada pembinaan preman dan anak pasar. Kemudian kita juga membantu pembelian alat hadroh yang kepada preman ini untuk belajar hadroh, untuk meningkatkan pembinaan ibadah mereka. Kemudian setiap Jumat kita juga berbagi santunan kepada anak yatim setiap Jumat. Dan setiap ini ya pas makan apa namanya? Hidangan ini. konsumsi Jumat berkah tetap jalan. Kemudian Al-Quran, berbagi Al-Quran setiap Jumat kita berbagi 10 Al-Quran. Nah, yang Jumat itu apa namanya, santunan anak yatim Jumat itu pengganti dari santunan waktu pengajian setiap malam Jumat. Karena kondisi COVID sekarang, maka diganti dengan santunannya melewati khotib Jumat untuk anak yatim sebesar 1 juta rupiah. Jadi nggak usah heran. Pertanyaan saya adalah, Nggak usah heran gitu. pertanyaan saya gini, ini kan insidennya pelapornya, itu dananya tidak mengambil dari dana yang sudah ada. Iya. Bagaimana Bapak itu melakukan atau mengkumpulir atau mencari donatur itu untuk plafon atau nanti partisi dinding itu Pak? Jadi begini, banyak ketua DKM yang keyakinannya kurang kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang kita selalu mengucapkan iya karena budua, iya karena stain 17 rakaat setiap hari, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Berapa kita mengucapkan itu? Tetapi keyakinan yang kita ucapkan tidak yakin kita pada itu. Nah, kalau ada keyakinan itu, maka bagaimana saya mengumpulkan uang? Mengumpulkan uang adalah yang pertama sekali adalah menciptakan trust, kepercayaan. Kepercayaan itu akan timbul kalau ada laporan. Setiap bulan kami membuat laporan setiap program. Setiap kegiatan semua kita buat laporan. Laporan yang jelas, berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa saldo, itu kita laporkan semua terbuka. Itu yang dimaksud administrasi yang kuat. Betul. Nah, kalau administrasi sudah kuat, maka timbullah trust dari para donatur. Nah, sekarang donatur bangunan ini ada strategi sebenarnya. Kita waktu, ya bukan ini saja, sebelumnya strateginya begini. Dana yang kita butuhkan 40 juta yang pelapor, yang partisi 30 juta. Maka untuk ringannya pembiayaan ini, kami membuat surat kepada para donatur, lingkup di Perumahan Mutiara Depok, bukan keluar. Donatur di Perumahan Mutiara Depok. Ini kita misalkan, ini kira-kiranya kalau 200 jumlah yang ada di Mutiara Depok sekitar 400-450 yang muslim. Seandainya dari sekian itu 200 saja yang mau mendonasi, maka kalau 40.000 dibagi 200 cuma 200.000 seorang. 40 juta dibagi 200.000 per orang. Ringan. Minimal itu ya 200 ya. Iya.
Kemudian kalau yang 300, yang 30, maka dia hanya 150.000 minimal. Tetapi kenyataannya banyak yang menyampaikan lebih daripada yang minimal itu tadi. Jadi itu. Jadi polanya seperti itu ya? Pola-pola itu yang Meringankan dipakai, meringan. Semua meringan. Jadi tim ini sebagaimana filsafat kita juga, bahwa ada gotong royong di dalam kegiatan ini. Saya menyampaikan juga, mari kita sama-sama, masjid, musola, ini bukan milik satu golongan, bukan milik Haji Edi Setiadi, bukan. Ini milik kita bersama. Kalau kebersamaan ini timbul, maka semua yang itu kecil semuanya, lebih ringan semuanya, tanggung bersama bertanggung bersama. Maka saya mengajak, mari kita sama-sama, ada kebersamaan, ada kebanggaan. Dari situ, maka alhamdulillah kita dipilih menjadi masjid percontohan di Kota Depok yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Dan alhamdulillah pula kita ditunjuk sebagai masjid percontohan vaksin COVID berbasis masjid, yang alhamdulillah dihadiri oleh Ketua DMI Pusat Bapak Haji Sukala ya. Sukala. Jadi itulah. Dan yang penting lagi, donatur yang menyampaikan uang ke masjid tidak pernah meminta kwitansi. Itulah trustnya itu, kepercayaan Trust, itu ya. Karena adanya administrasi kuat, merupakan laporan-laporan tiap bulan itu. Setiap kegiatan ya Pak. Setiap kegiatan, setiap Atau program, tiap programnya. semua setiap ininya, setiap kegiatan, setiap program yang dilaksanakan di masjid pasti ada laporan. Jadi di laporan, dan laporan itu sangat sederhana. Tapi saya dengar juga yang donatur dari luar Mutiara Depok juga dapat laporan ya. Benar, benar. Kalau Walaupun dia mereka tuh jauh dapat kita lapor. kita kirim ya. Betul, Dikirim gitu. betul. Jadi kita semua, kalau ada beberapa yang juga dari luar yang berpartisipasi, kita kirim. Ini contohnya dari luar, kami mengirim pertanggungjawaban. Ini dari Atitkon. Oh gitu. Jadi kemanapun, siapapun yang memberikan dana untuk sini, kita buat laporan kepada Kita beri mereka. pertanggung Jawab. laporannya. Maka saya mengajak kepada ketua DKM lainnya, mari kita memperkuat administrasi kita, meningkatkan kepercayaan para donatur, dan hati-hati dalam mengelola uang yang ada di masjid, karena uang itu adalah milik Allah. Jangan sembarangan. Itu. Oke. Jadi saya ngerti. Jadi ada 2 poin yang bisa ambil. Pertama adalah administrasinya. Kita harus kontrol. Sehingga terbentuklah trust pada donaturnya itu ya. Kedua, bahwa segala sesuatu itu mudah. Udah. Kalau kita tanggung bersama ya, seperti Pak Haji bilang bahwa 40 juta tinggal dibagi 200 orang donatur, 200.000 ya minimal ya. Kalau itu baru 200, belum yang lainnya. Ada yang lain. Oke. Jadi kan kalau di sini yang 400, yang 200 kita mengharapkan separohnya aja, 50% yang berpartisipasi. Sudah cukup. Sudah cukup ya, itu sudah menutupi. Dan tahu Pak Nugroho, plafon yang kemarin kita targetkan 40 juta.
saya dapatnya 43.750.000 lebih 3.550.000. Wah, berarti itu ada di luar atau di luar 200 orang atau 200.000, di atas 200.000 gitu ya, bisa jadi ya. Oke, berarti terjawab, gelitikan saya itu terjawab, Pak. Jadi rupanya ada suatu program di mana program itu berbagi lebih meringankan, dan berbagi bersama itu lebih meringankan ya. Oke Pak Haji, demikian saya minta penjelasannya, dan mohon maaf ya Nggak kalau apa-apa, saya salah kata. sama. Saya bicara ini untuk memotivasi. Islam itu adalah indah, baik. Karena semua yang kita laksanakan di sini dasarnya Al-Quran. Di Al-Quran ada menyatakan setiap transaksi maka kau catatlah transaksi itu. Al-Quran menyatakan begitu. Kelemahan kita adalah banyak yang tidak mencatat transaksi-transaksi, lupa. Maka pertanggungjawabannya juga susah. Mungkin ya nggak tahu. Tapi intinya gini, Pak Haji juga selalu bilang bahwa berlomba-lomba dalam Kebaikan. Iya. Gitu ya Pak Haji ya. Masya Allah. Ya, itulah saya mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan, kurang ini saya sampaikan dari hati yang paling dalam, apa adanya saya sampaikan. Kami juga membuka kepada yang lain. Kalau ingin, mari bersama-sama kita bertukar pikiran, bertukar ilmu untuk kemaslahatan kita semua, untuk membangun masjid ini dengan sebaik-baiknya. Karena intinya kami adalah melayani tamunya Allah di Masjid As. Baik Pak Haji, Ya, terima kasih Pak. sama-sama. Mohon maaf sekali lagi saya Pak Haji jika salah kata-kata. Demikian wawancara dengan Ketua DKM Masjid Jami As Sa'adah, Bapak Haji Edi Setiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.